Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks Kisah para Antiokers. Masih dengan saya Sakti Aquini yang bakal temenin Anda sampai beberapa menit ke depan. Masih di bulan Agustus, bulan perjuangan Antiokers. Tapi kayaknya nggak cuma bulan ini ya. Setahun ini hampir full kita mendengar kata berjuang. Berjuang apa aja gitu. Berjuang menghadapi virus, berjuang menghadapi ekonomi melemah, berjuang menghadapi belajar dari rumah, dan sebagainya. Tapi yang penting ya, Antiokers, dalam berjuang itu yang penting yakin aja. Kalau udah yakin, pasti perjuangan kita nggak sia-sia dan nggak akan pernah yang namanya percuma gitu ya. Dan perjuangan itu juga bisa banyak nih metodenya. Bisa berjuang sendiri, bisa berjuang bareng-bareng atau dalam satu komunitas. Di episode kali ini kebetulan kita akan ngobrol bareng narasumber yang akan cerita dengan komunitas dia yang sedang berjuang nih. Berjuang dalam melakukan apapun yang akan memenuhi misinya, yaitu salah satunya adalah pembangunan Indonesia. Wah, cocok banget nih ya di mendekati hari kemerdekaan, ngobrol tentang Indonesia, apalagi membangun Indonesia. Pasti keren banget. Siapakah dia? Dia adalah salah satu teman saya juga di Antiokers yang cukup aktif, baik di WL, Singer, dan juga aktifnya nggak cuma di gereja gitu, di luar juga aktif dalam komunitas dia tadi gitu. Siapakah dia? Dia adalah Irlando Simanjorang atau biasa dipanggil di Antioquia dengan Nando. Halo Nando, selamat malam. Halo, selamat Halo, malam. halo. Ya ampun, apa kabar bro? Sehat, baik, aman di sini. Gitu kan Kamu di ya. sana gimana? Saat sini aman, kayaknya ya. Di TV sih nggak aman ya. Tapi ya kita doain ya, semoga lancar. Ini klasternya makin nambah nih bro. Iya betul. Makanya Iya, semoga lah ya. itu harus. Ente masih di Lampung ya? Masih di Lampung. Masih di Lampung ya? Masih betah di rumah dulu. Wih, berarti kerjaan semua via online ya? Semua via online. Via Lancar online. sih. Antiochus buat yang belum tahu, Nando ini adalah bagian pemuda dari Antioquia juga dan domisilinya di Lampung ya. Jadi sekarang ini lagi pulang kampung dan sepertinya tetap di sana dalam waktu yang belum tahu kapan balik lagi. Moga balik lah bro, kapan-kapan nanti balik biar Kan ya, padahal udah kangen banget beribadah di Antioquia. Iya. Ini dulu aja 2 Senin kita ada kok pemuda remaja. Datang ya bro. Pemuda juga yang di Antiokers. Kemarin tuh siap. Siap. Biasalah, kadang-kadang kalau waktu malam gitu, apalagi jam 8 ya, kadang-kadang berat juga. Tapi ya itu biasanya mostly banyak pemuda yang ini sih. Makin ramai bro, 2 pemuda remajanya. Harus join sih. Siap. Makin asik. Siap. Kutunggu tantanganmu. Dan Bro Nando, mungkin buat awal ya, biasanya di awal itu saya selalu mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri. Jadi bisa nyapa Antiokers yang ada di rumah, sekaligus bisa perkenalan juga. Bisa kayak nyebutin nama lengkap, panggilannya siapa, terus bergabung di GPD Antioquia dari tahun berapa, saat ini bekerja di mana dan sebagai apa. Kalau ada hal-hal yang mau ditambah kayak akun Instagram dan lain-lain boleh juga, silakan monggo. Silakan Bro Nando. Ya, thank you, Kak. Halo teman-teman Antiokers, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Irlando Simanjorang. Teman-teman tapi bisa panggil saya Nando, saya biasa panggil Nando. Saya sekarang domisili di Lampung. Karena COVID ini saya harus kerja dari Lampung karena memang kantor pun menyuruh itu. Saya sekarang kerja di British Council di bagian program manajemen. Dan di Antioquia saya sudah bergabung di Antioquia. Terus sejak pertama kali saya datang ke Jakarta, pertama kali saya domisili kerja di Jakarta itu bulan 3 akhir tahun 2018. Jadi sejak dari tahun 2018 bulan 3 sampai sekarang saya masih di Antioquia. Cuman sekarang karena COVID jadi masih harus di Lampung dulu, belum balik ke Jakarta dan belum bisa ibadah bareng dengan teman-teman Antioquia.
Tapi ada saatnya nanti kita balik lagi, kita boleh ketawa-ketawa bareng lagi ya bro ya, di gereja ya, di Antioquia. Siap-siap sekalian apa sih pelayanan juga kan, berkunjung untuk pelayanan. Iya. Bro Nando ini Antiochus di saat ini pemuda, ngambil pelayanan di WL ya, WL, singer, pokoknya apa yang bisa dia sikat lah pokoknya. Di Lampung gerejanya online juga berarti dong harusnya? Kalau di sini sejak sekitar bulan 6 kemarin itu kita udah masuk badanya. Karena memang kalau di Lampung Selatan, khususnya di daerah ini atau di Kecamatan Sidomulyo, itu zona kuning atau zona hijau begitu. Jadi kita memang di Badak. Sebelumnya thank you banget Bro Nando udah main di lapak saya. Thank you banget. Artinya kita bisa ketemu gini, ngobrol-ngobrol banyak, dan Antiochus akan dengerin banyak banget hal-hal yang inspiratif dari Bro Nando. Dan kalau dilihat ya, nanti saya akan kasih semacam sesuatu yang menarik nih seputar Bro Nando, tapi mungkin di akhir acara. Jadi sekarang ini kita akan bahas banyak tentang apapun yang Om Nando lakukan. Karena saya itu sering banget gitu ngelihat CV ataupun pengalaman Antiochus ya, karena sempat di Humas Pemuda juga, jadi sempat searching juga gitu. Dan Bro Nando ini terlihat cukup banyak aktif gitu di bidang semacam kepemudaan, organisasi dan lain-lain. Karena waktu itu pernah nge-share juga ya Bro ya di grup pemuda video tentang dia interview dengan wali kota Bogor. Wali kota atau wakil wali kota ya waktu itu? Wali Kota Bogor. Wali Kota Bogor. Nah, jadi Bro Nando banyak terlibat gitu dalam pergerakan anak muda gitu di dalam komunitas yang dia jalanin. Om Nando, pertama-tama boleh diceritain nggak sih lebih detail? Pastinya banyak Antiochus yang pengen tahu komunitas apa sih yang saya maksud ataupun Bro Nando lakukan itu namanya apa dan udah lakuin apa gitu sebagai bentuk pergerakan dari komunitas tersebut. Boleh silakan Om Nando. Ya, terima kasih. Untuk organisasi atau komunitas yang sedang saya jalankan dengan teman-teman yang lain, namanya Community ID atau sebenarnya semangatnya namanya Komunitas Indonesia, yang kita tuh punya mimpi bisa memetakan semua pergerakan anak muda, baik itu komunitas bentuknya ataupun organisasi di berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk mengorganisir mereka dan juga untuk membuat mereka bisa berkolaborasi satu sama lain dengan isu yang sama. Karena kami percaya saat ada dua kepala memikirkan suatu program untuk memberikan dampak pada masyarakat, pasti program itu atau dampak itu akan lebih besar lagi ketimbang dikerjakan oleh satu orang, istilahnya seperti itu, atau satu organisasi. Maka dari itu Community ID adalah platform yang akan jadi platform atau wadah bagi pergerakan anak muda di berbagai daerah yang mereka fokus pada isu SDG atau Sustainable Development Goals. Ada nomor 1 dari poverty sampai collaboration atau partnership nomor 17. Jadi kurang lebih gambaran atau definisi Community ID seperti itu. Apa sih yang kami kerjakan? Apa yang kami lakukan? Memang kami baru dibangun tahun 2019 tahun lalu di bulan 7. Jadi memang belum ada banyak yang kami lakukan, tapi kami sudah membuat timeline pengerjaan apa yang ingin kami lakukan ke depannya, dan juga termasuk plan untuk menjadi betul-betul platform. Kami akan membuat satu website di mana website tersebut akan menjadi one stop information mengenai komunitas di seluruh daerah di Indonesia. Kami merencanakan tahun ini website-nya selesai, sehingga tahun depan kami bisa bergerilya untuk teman-teman pemuda komunitas itu bisa masuk ke data kami seperti itu. Kemarin kami baru ngelakuin kampanye kecil online sekitar bulan 6, 1 bulan. Apa yang kami lakukan di kampanye itu ada kegiatan, misalnya kami mengangkat pergerakan di berbagai daerah, di beberapa daerah. Ada dari Sulawesi, ada juga dari Sorong, Papua, dan ada dari NTT, dari Sumba. Mana mereka bergerak dalam isu pendidikan, dalam isu literasi, dalam isu kesehatan juga. Jadi kami
salah satunya itu, dan yang lainnya adalah webinar-webinar yang mencakup critical thinking mengenai pemuda pastinya, critical thinking, bagaimana membuat suatu program, atau bagaimana sih menginisiasi suatu pergerakan dari awal atau dari nol. Kurang lebih community ID itu yang sedang dikerjakan ke depannya. Sebenarnya menarik sih ini. Aku juga, saya ingin membagikan juga ke teman-teman Antiokers, bulan depan community ini akan melakukan rekrutmen besar-besaran, karena memang kami ke depannya akan melakukan suatu project besar di Papua. Kita memang butuh human resource yang banyak, dan jika teman-teman Antiokers tertarik, boleh follow Instagram kami di @community.id_. Nanti teman-teman bisa lihat informasi mengenai rekrutmen atau webinar di bulan ini yang akan mengikut sertakan Kemendikbud dan juga startup pendidikan salah satu terbesar di dunia. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai community ID. Cukup luas ya, artinya dia nggak jangkau cuma Jakarta doang ataupun daerah sekitarnya gitu ya, tapi sampai Sabang sampai Merauke itu harusnya bisa didapat ya. Jadi memang jangkauannya memang cukup luas. Tapi bro, motivasinya apa gitu? Maksudnya pasti kan ente bikin ini bareng teman-teman yang lainnya, pasti ada satu tujuan atau dasar gitu yang sebenarnya misi-misi yang kalau kita tahu kan sebenarnya komunitas-komunitas itu sebenarnya ada gitu, tapi ngapain gitu Nando dan juga rekan-rekan lainnya membentuk komunitas ini gitu. Motivasi dari komunitas ini sendiri, kenapa dibangun, itu lebih dari kegelisahan mengenai komunitas di Indonesia itu banyak banget. Ada ratusan ribu komunitas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita tuh rindu untuk mengorganisir setiap pergerakan, karena rancu banget kalau misalkan ada perwakilan anak muda yang mewakili Indonesia, misalkan di UN forum atau di high level forum di berbagai negara di dunia internasional, itu sebenarnya tidak mewakili benar-benar suara anak muda. Kemarin saat saya diskusi dengan teman-teman dari Dutch Youth Council atau Dewan Muda atau Dewan Anak Muda Belanda di UI tahun 2018, dari situ juga mendapat kayak pencerahan seperti itu, yang teman-teman Belanda itu punya payung yang namanya seperti DPR Anak Muda yang memayungi semua pergerakan anak muda di Belanda, sehingga mereka bisa mengorganisir, bisa menstrukturkan semua pergerakan yang di Belanda. Hingga saat mereka ingin mewakili suara-suara anak muda di dunia internasional atau mewakili negaranya, itu betul-betul terwakili dan juga sangat substansial. Maka dari itu motivasinya ingin membuat payung. Memang visi dari Community ID yang pertama adalah ingin mendorong pemerintah untuk membuat seperti Dewan Anak Muda di Indonesia yang akan memayungi pergerakan anak muda di berbagai daerah, sama seperti di Belanda. Tapi yang membedakan adalah kami ingin anak muda itu atau komunitas itu saling berkolaborasi, meningkatkan kolaborasi. Karena kami yakin dengan kolaborasi dampak atau kegiatan itu akan semakin besar dan masyarakat akan semakin teruntungkan dengan hal tersebut. So, masalah-masalah itu bisa kita katalisasi dengan lebih besar lagi. So, sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah ada jenis atau sejenis kayak Dewan Anak Muda yang ada di Belanda, itu namanya KNPI. KNPI singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kami bermimpi tahun 2024 atau 2024 kita bisa ajukan bentuknya baik proposal kah atau apa ke pemerintah, atau pemerintah bisa pertimbangkan membuat payung untuk pergerakan anak muda. Dan itu motivasinya ya. Artinya biar supaya satu suara gitu ya. Kadang-kadang memang ada yang merasa bagian dari pemuda, pengen menyuarakan aspirasi pemuda, tapi karena memang tidak dilabeli oleh satu payung tertentu, kadang-kadang jadi cakupannya ya udah mereka ngomong sendiri, jadi memang tidak mewakili semua pemuda. Jadi pengen bener-bener kayak valid gitu ya. Intinya memvalidasi aja sih ya. Sama kayak ya kalau misalnya stand up comedy kan juga gitu. Maksudnya banyak komunitas gitu, tapi nggak tahu nih komunitas bisa dibangun dengan apa gitu. Jadi ada satu payung yang
menjembatani itu semua. Nah, kita tahu bahwa begitu banyak komunitas yang ada di Indonesia yang dipayungi, yang visi dari Community ID mereka semua ada dalam satu payung gitu. Tapi kalau mau bahas komunitasnya nih bro, komunitasnya itu kan banyak ya, maksudnya nggak cuma satu seperti yang dibilang tadi gitu. Nah, tapi banyak orang nggak tahu kenapa sih harus lahir komunitas-komunitas seperti itu gitu. Maksudnya berapa besar gitu dampak dari lahirnya komunitas-komunitas seperti ini untuk ya Indonesia gitu, terutama untuk pemuda-pemuda Indonesia. Kenapa banyak orang atau anak-anak muda di berbagai daerah itu ngebangun komunitas atau pergerakan inisiatif yang mereka bangun di berbagai daerah. Yang pasti saya yakin itu karena keresahan dari yang mereka lihat di sekitar atau di sekeliling mereka. Maka dari itu mereka berinisiasi, punya ide gimana untuk menyelesaikan hal itu, dan mereka bangun pergerakannya, baik itu bentuknya komunitas ataupun organisasi. Tapi bagaimana kontribusinya kepada Indonesia? Saya yakin bahwa teman-teman di berbagai daerah yang bangun pergerakan mereka, yang rela keluarin uang sendiri tanpa dibayar, mereka itu sudah berkontribusi luar biasa. Apalagi jika mereka bisa didukung atau disupport dengan misalkan bentuknya dana untuk mendukung program-program mereka, itu kan jauh lagi lebih berdampak lagi. Saat ini mereka sudah sangat berdampak untuk keliling, at least sekelilingnya. Tapi kalau mau kita kolek menjadi satu atau kita satukan dari seluruh pergerakan di Indonesia, mungkin bentuk daripada dampak yang diberikan itu sudah sangat luar biasa. So, maka dari itu mudah-mudahan kalau mimpi ini bisa berhasil, bisa tercapai untuk mengorganisir dan juga memetakan semua pergerakan di Indonesia, itu akan sangat baik sekali. Karena apa? Mungkin saya sedikit lupa memberi additional, di mana dengan kita memetakan pergerakan ini, misalkan contohnya seperti nanti di website community.id, ada menu di mana komunitas atau data komunitas. Klik data komunitas, di situ kan ada table-table dari 34 provinsi. Sekarang kita klik Provinsi Jawa Timur. Kita klik Provinsi Jawa Timur, setelah itu di situ ada nomor-nomor SDGs atau isu SDGs dari lingkungan, pendidikan, kemiskinan, laut, dan lain sebagainya. Misalnya kita klik saja lingkungan. Kita klik lingkungan dan kita masuk, bahwa di situ akan kita lihat semua komunitas atau pergerakan lingkungan yang ada di Jawa Timur. Hingga dengan seperti itu akan membuat atau memudahkan NGO, non-government organization, baik itu juga pemerintah ataupun akademisi ataupun bahkan aktivis, untuk mereka bisa saling berkolaborasi. Jadi tidak hanya antar komunitas, tapi bisa antar sektor. Antar sektor, komunitas dengan pemerintah, komunitas dengan akademisi, komunitas dengan NGO. Seperti itu. Jadi akan membuat hype dari kolaborasi untuk program-program sosial itu semakin tinggi. Bro Nando, mungkin nanti saya akan lebih lanjut, lebih luas lagi membahas tentang tadi seperti yang dibilang sektor-sektor dan sebagainya, karena memang cukup luas dan punya bidang tersendiri ya masing-masing gitu. Jadi dengan Community ID yang tadi sebagai payung tadi itu pasti banyak hal yang diketahui ya dari hampir semua komunitas di Indonesia. Tapi kalau boleh nanya ini Bro Nando, minggu lalu saya itu interview dengan Kurnia selaku ketua pemuda, dan ya pemuda di Antioquia itu range-nya adalah kalau nggak salah itu hitungannya pokoknya kalau dia udah lulus SMA, maksudnya kuliah, kerja ataupun sudah lulus SMA dan mungkin mau lanjut ke perguruan tinggi ataupun bekerja, itu semua sudah dianggap sebagai pemuda. Kalau dari definisi jangkauan dari yang dimaksud oleh Bro Nando, terus juga Community ID dan juga komunitas-komunitas pemuda lainnya gitu. Range pemuda ini yang dianggap sebagai pemuda, klasifikasi seperti apa gitu? Apakah dari range usia kah, atau mungkin yang seperti tadi level pendidikan kah, mungkin sudah lulus SMA dianggap sudah pemuda gitu, atau bagaimana? Yang dianggap pemuda itu seperti apa? Kalau dari kami sendiri melihatnya pemuda itu mereka yang masih, kalau berdasarkan undang-undang, saya lupa undang-undang tahun 2008,
saya lupa. Em, tapi pemuda itu dari umur 18 sampai 30 tahun. Hmm. Kalau tidak saya betul, 30 tahun. Jadi memang kami mendefinisikannya berdasarkan undang-undang. Kami mengikuti undang-undang anak muda itu deh. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan ya banyak juga anak-anak yang masih sebenarnya anak muda itu umur 35 yang mereka masih berjiwa muda dan juga bergerak atau bahkan kerja bareng dengan anak-anak muda yang masih di bawah mereka dengan yang umur masih 23, 24, 25 gitu. Kami tidak membatasi sih sebenarnya. Termasuk di dalam rekrutmen kami meskipun kami buatkan nanti range umurnya itu dari 20 sampai 30 tahun, tapi kalau ada yang melamar dari misalkan umurnya 18 tahun atau 32 tahun atau 35 tahun, kami sangat welcome kalau memang betul-betul dia ingin berkomitmen untuk memberikan dampak melalui organisasi. Nah, berarti sudah didefinisi nih ya, berarti kalau sesuai undang-undang berarti 18 sampai 30. Tapi kalau misalnya ada orang-orang dengan jiwa muda ataupun sebenarnya enggak ya jiwa muda itu ininya lah ya, label semacam ininya ya. Tapi yang penting selama ada hati yang mau bergerak untuk menjadi bagian dari pemuda itu, mereka welcome aja ya bagi komunitas-komunitas di Indonesia. Tadi udah saya bilang, tadi kita akan ngobrolin tentang sektor-sektor. Sebenarnya pengen ngobrol sedikit sih, Ronaldo. Maksudnya komunitas-komunitas ini kan banyak sektornya gitu. Banyak ya seperti yang bilang tadi, kelautan, terus juga misalnya fokus ke misalnya mungkin kemiskinan dan sebagainya, dan banyak pergerakan. Termasuk tadi yang dibilang tadi tentang pembangunan yang sempat dibilang tadi di awal yang menjadi bagian dari visi misi Community ID. Maksud saya gini, kalau memang ternyata komunitas ini perlu untuk fokus ke ini ya, ke per sektor itu gitu, dibolehkan nggak sih ikut campur gitu untuk menjadi bagian dari situ? Karena kalau kita tahu kan sebenarnya Indonesia ini udah punya banyak kementerian, udah banyak tim-tim juga gitu sebenarnya yang memang sudah didesain untuk menjadi bagian dari pembangunan sektor ini. Tapi tiba-tiba ada komunitas-komunitas yang di luar dari inilah ya, instansi pemerintah ya, di luar dari instansi pemerintah ini sih aku namanya. Jadi komunitas yang berdiri sendiri, yang memang pengen bangun itu, sebenarnya mereka boleh nggak sih punya andil untuk ikut campur gitu dan tidak dianggap sebagai pengganggu? Kita coba awali dengan apa? Mereka ini komunitas itu betul-betul mereka bergerak tanpa berafiliasi atau semangatnya harus berdasarkan dari kementerian atau sektor tertentu, itu tidak. Mereka tidak bergerak berdasarkan semangatnya mereka, nilainya mereka, keresahannya mereka juga. Jadi kalau misalkan nih kemarin atau di awal tahun 2018 itu saya dengan teman-teman bangun komunitas pendidikan di Lampung yang memang itu tujuannya untuk membantu adik-adik daerah pedalaman untuk belajar bahasa Inggris atau meningkatkan kualitas mereka juga. Tapi dengan seperti itu bukan berarti kami harus masuk ke dalam sektor misalkan Kemendikbud atau kami harus sesuai dengan Kemendikbud dengan tupoksi dan lain sebagainya, atau bahkan akan mengganggu kegiatan dari Kemendikbud itu sendiri. Tidak sih, itu lebih memang sukarelawan kita bergerak sendiri ya sudah, tanpa ada intervensi dari berbagai orang atau institusi seperti itu. Jadi ya udah bergerak sendiri. Kalau memang ada organisasi atau komunitas atau pemerintah yang melihat kita, ya kalau memang mereka mengajak kolaborasi, ya udah kita jalan bareng yuk. Kita diskusi apa yang bisa kerjain bareng-bareng. Jadi memang itu dari tindakan sendiri, stamina sendiri, bahkan mungkin pencarian dana sendiri ya. Jadi memang tidak ya, kita itu datang memang karena cinta dengan mungkin tanah air, cinta dengan tanah air. Bagian dari diri kita adalah pengen membangun Indonesia, salah satunya adalah dengan membentuk pemuda-pemuda yang peduli dengan Indonesia, dan itu yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di Indonesia gitu bro ya. Tapi ini kan komunitas bro, artinya memang sudah punya misi yang sama gitu. Jadi tidak semua, kalau aku bilangnya tidak universal. Ada pemuda yang gabung komunitas, ada yang enggak gitu.
saat ini level kepeduliannya, tingkat kepedulian anak-anak muda, Ronaldo, terhadap pembangunan Indonesia itu seberapa besar sih? Maksudnya kalau komunitas ya seperti yang kita bilang tadi ya, mereka itu memang dari hasrat hati nurani untuk pengen bangun Indonesia gitu. Tapi kalau untuk pemuda-pemuda yang non komunitas itu seperti apa gitu? Komunitas dan non komunitas, level kepeduliannya seperti apa saat ini? Karena saya tidak melakukan riset ataupun saya bukan seorang dari atau mewakili stakeholder, jadi saya sebenarnya tidak bisa menjawab hal tersebut. Tapi mungkin saya bisa share data dari ASEAN tahun 2018 mengenai mengenai tingkat dari kesukarelawanan anak-anak muda di Indonesia. Indonesia, anak-anak muda itu nomor 1 tahun 2018 tingkat kesukarelawanannya untuk bergerak di berbagai kegiatan yang memang mereka tidak dibayar, sukarela untuk membantu atau bergerak. Jadi dari data tersebut mungkin sudah bisa tergambar bahwa anak-anak muda di Indonesia yang baik itu sudah tergabung dalam komunitas ataupun yang hanya kayak pengen ikut one time doang kegiatan kerelawanan atau kegiatan sosial, itu juga numbernya banyak dan terbukti dengan data tahun 2018 bahwa tingkat dari kerelawanan kita, volunteerism dari anak-anak muda itu tinggi banget. Juga bisa menggambarkan lah itu. Jadi walaupun memang kita nggak bisa mendeteksi ya, maksudnya beberapa pemuda yang memang tidak join di dalam suatu komunitas itu levelnya seperti apa, tapi kalau berdasarkan data yang didapat gitu, tingkat sukarela ataupun hasrat untuk pengen terjun langsung untuk membangun Indonesia itu cukup besar sebenarnya berarti ya. Jadi memang impian-impian dari tokoh-tokoh Indonesia yang lama yang berharap bahwa pemuda Indonesia bisa grow untuk mengembangkan Indonesia ini ternyata terlaksana gitu. Tapi Bro Nando, banyak orang yang sebenarnya menganggap kalau bisa kita diskusi dengan melihat keadaan yang sekarang. Banyak pemuda-pemudi yang mungkin rasanya ini subjektif sih, tapi memang banyak informasi di luar sana yang pemuda-pemuda sekarang yang sudah mulai tidak terlalu mungkin dianggap tidak terlalu nasionalis lagi gitu. Maksudnya kalau dulu kita angkat ya zaman-zaman di tragedi 98 di mana banyak mahasiswa-mahasiswi yang terjun langsung ke lapangan untuk mengembangkan Indonesia. Memang ini bukan ya, saya anggap bahwa ini termasuk membangun Indonesia karena mengubah satu jalur yang sebenarnya yang menurut mereka kurang tepat dijadi tepat gitu. Tapi saat ini aksi-aksi seperti ini memang ada, tapi nggak semua gitu. Apakah bisa dibilang dengan kurangi aksi-aksi sosial itu menganggap bahwa tingkat kepedulian anak-anak pemuda di Indonesia ini terhadap cinta pada Indonesia, terus rasa ingin membangun Indonesia itu berkurang? Gimana? Ini sharing aja sih. Ini gimana menurut Bro Nando? Mungkin kita lihat dulu ya. Kalau zaman dulu kita nggak punya. Kalau zaman tahun 98 atau 90-an gitu kan media tuh masih sangat terbatas dan ekspresi kayak kita mengekspresikan keresahan kita atau kegelisahan kita terhadap sesuatu itu masih sangat terbatas karena melalui media pun kayaknya belum ada, sehingga lebih banyak memang real turun ke lapangan melakukan sesuatu. Tapi kalau sekarang kan ada banyak banget media yang bisa dilakukan melalui menulis, melalui misalkan kampanye online, melalui platform A, platform B, C dan sebagainya. Itu mereka bisa mengutarakan atau mengekspresikan passionnya mereka, kegelisahannya mereka, dan juga pengennya mereka untuk membuat sesuatu melalui kegiatan-kegiatan online. Dan juga memang pemerintah sekarang pun sudah melihat melalui hal-hal tersebut atau platform-platform online yang memang cukup berdampak. Misalkan contohnya melalui change.org, mana melalui kampanye change.org itu saat ada banyak orang mendukung kampanye yang dibuat itu diajukan ke pemerintah dan pemerintah pun mempertimbangkan hal tersebut. Jadi memang bentuknya saja mungkin yang berbeda. Kalau dulu
itu tidak ada media sehingga kita turun langsung ke lapangan. Tapi kalau sekarang ada banyak media dan melalui media itu kita bisa bersuara. Betul. Dan sekarang ini terbukti ya, maksudnya banyak kita yang paling dekat aja gitu ya, YouTube channel yang anak-anak muda yang membangun sebuah YouTube channel dan mereka banyak menyuarakan baik dari sketsa, video atau mungkin video pendek, film pendek gitu. Untuk sebenarnya banyak kritik-kritik sosial, terus juga memang motivasi bagi anak-anak muda untuk membangun. Jadi memang sebenarnya masih ada kegiatan aksi sosial tapi sebagian diganti oleh tindakan-tindakan yang itu tadi ya, medianya sudah ada, baik surat media cetak, baik media online dan sebagainya, dan nggak salah juga gitu. Artinya setiap pergerakan walaupun kecil tapi pasti ada manfaatnya buat membangun Indonesia. Bro Nando, saya pengen tanya satu kalimat yang mungkin pengen merangkum semuanya gitu. Kenapa pemuda, why youth should care about Indonesian construction? Kenapa harus care terhadap pembangunan yang ada di Indonesia, melihat Indonesia menjadi lebih baik? Karena itu udah tugasnya orang-orang yang sudah dipilih untuk membangun Indonesia gitu. Kenapa pemuda harus peduli juga gitu? Karena tanpa pemuda Indonesia bisa dibangun juga gitu. Kenapa harus ada bantuan-bantuan pemuda itu? Mungkin saya sebelum jawab ke situ, saya ingin flashback tahun 2000, mana sebelum adanya SDGs atau Sustainable Development Goals yang memang diawali dari New York dan juga dari Paris Agreement tahun 2015, ada Millennium Development Goals. Millennium Development Goals itu yang ikut terlibat atau dalam dalam blueprintnya Millennium Development Goals itu hanya ingin melibatkan pemerintah saja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, misalkan lingkungan, pendidikan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi pencapaiannya sampai tahun 2015 itu 15 tahun kan implementasinya 15 tahun dari tahun 2000 sampai 2015 itu betul-betul tidak achieve. Maka dari itu saat Paris Agreement atau konferensi perubahan iklim atau konferensi dunia yang ada di Paris tahun 2015 itu sudah mempinkan bahwa semua orang, every stakeholders, semua siapapun, baik itu komunitas, non-government organization atau NGO, anak muda, masyarakat biasa, itu harus berkontribusi terhadap pencapaian dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi berubah dari MDGs, Millennium, jadi Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, dari situ saya ingin menjawab bahwa anak muda itu menjadi strategic contribution, sangat strategis untuk saat ini. Karena kalau kita lihat, kalau konteksnya Indonesia bentar lagi atau dari tahun 2025 atau bahkan dari tahun ini sampai tahun 2045 itu bonus demografi akan kita hadapi. Anak muda akan mungkin kurang lebih 60% dari seluruh penduduknya ada di sini. Itu sama kalau kita lihat contohnya di Korea Selatan di bawah tahun 2010 itu mereka punya bonus demografi yang sangat luar biasa. Tapi mereka sangat mempersiapkan anak-anak mudanya, bonus demografi yang mereka miliki, dan betul-betul mereka saat mencapai ke bonus demografi tersebut tidak menjadi pedang atau pisau bermata dua, tapi mereka betul-betul bisa sukses untuk memaksimalkan bonus demografi yang mereka miliki. Maka dari itu Indonesia pun dengan seperti itu, kita punya anak muda yang sangat banyak. Sekarang ada sekitar 60 juta lebih anak muda di Indonesia dari BPS 2019, dan dari anak muda ini kita harus dari sekarang mempersiapkan anak muda sangat profesional, harus profesional. Dengan seperti itu, baik itu kegiatannya pergerakan, komunitas, dan lain sebagainya, itu yang akan membuat Indonesia akan bisa berhasil. Dan juga ya, kita sudah banyak tahu anak muda yang akan megang Indonesia ke depannya, 2030, 2040, bahkan sekarang pun kalau kita lihat pemimpin dunia di Finlandia atau di Perancis sendiri atau di Kanada, pemimpinnya masih muda-muda seperti itu. So, maka dari itu anak muda punya andil sangat luar biasa, sangat besar untuk Indonesia. Persiapkan diri, jangan santai-santai aja. Kita akan menghadapi sesuatu hal yang besar. Kalau gagal bonus demografi,
akan banyak unemployment di Indonesia, dan itu akan membuat kemiskinan di Indonesia akan semakin banyak, ekonomi akan terdampak, dan implikasi-implikasi. Sungguh luar biasa ya, artinya ya itu tadi, memang semua orang berhak dan wajib untuk terlibat dalam pembangunan Indonesia, tapi anak muda juga harus ambil andil yang paling besar untuk pembangunan itu. Bro Nando, kita tiba di bagian terakhir. Saya itu selalu mempersilahkan narasumber saya untuk memberikan closing statement, gitu ya. Jadi kita tadi udah bahas banyak banget gitu tentang komunitas Nando, terus juga tentang komunitas-komunitas di Indonesia dan kenapa pemuda harus peduli terhadap pembangunan Indonesia. Untuk di sesi ini, saya pengen Om Nando silakan harapan Bro Nando untuk kedepannya seperti apa. Mungkin bisa kasih apa ya, harapannya juga suara apa yang ingin disuarakan untuk pemuda-pemuda di Indonesia. Terus juga harapan Bro Nando kedepannya, wish-nya seperti apa. Terus kedepannya Bro Nando juga mau gimana dengan community ID, atau mungkin harap wish pribadi juga boleh diungkapkan. Silakan Bro Nando. Ya, thank you. Yang pasti dalam berbagai kegiatan atau dalam berbagai kegiatan apapun yang saya bagikan pasti akan terselip mengenai sosial kontribusi. Kalau untuk teman-teman anti-okers yang masih kuliah, saya selalu bagikan ada 5 hal yang harus dipersiapkan atau yang harus dimiliki dulu. Yang pertama, itu harus punya pengalaman koordinasian. Yang kedua, harus punya pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, harus punya pengalaman achievement, tidak bentuknya secara fisik, piala atau sebagainya, tapi menurut teman-teman. Yang keempat adalah ini dia, social contribution, memberikan dampak. Jadi tidak hanya kuliah atau tidak hanya mengikuti high level forum, konferensi dan sebagainya, tapi turun juga yuk ke bawah, kita saling gerak, kita saling memberikan dampak ke masyarakat yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah punya networking yang banyak, punya relasi pertemanan yang luas. Dengan seperti itu, ya baik itu nanti ke depannya akan berkaitan dengan pekerjaan atau berkaitan nanti ini sharing-sharing dengan mereka, gue punya ide ini, kayak gimana nih kalau misalkan kita bangun A, B, C dan lain sebagainya, dimana mempunyai nilai atau visi yang sama. Dengan seperti itu bisa membangun masyarakat dan memberikan dampak yang lebih mungkin luas ke masyarakat yang ada di sini. Pesannya untuk anak-anak muda seluruhnya secara general, terutama untuk teman-teman di anti-okers, teman-teman muda, yuk kita saling gerak, gak ada salahnya kita turun ke bawah, kita berkontribusi ke masyarakat, kita memberikan dampak, ya kita memberikan itu seperti bagaimana kita mengenerate nilai-nilai atau value-value dalam diri. Dari hal kita turun ke bawah, ketemu masyarakat atau ya, beririsan dengan masyarakat, itu akan membentuk nilai-nilai atau jati diri dalam diri. Sehingga saat kita memiliki nilai, dari nilai tersebut kita punya karakteristik, kita bisa dilihat oleh orang lain. Kita nggak perlu mendefinisikan diri kita tapi orang lain akan bisa mendefinisikan diri kita tanpa kita menjelaskan. So you have to have a value atau nilai-nilai. Ya betul, seperti dibilang tadi, harus memiliki value, harus memiliki nilai, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya orang sekeliling kita, tapi kalau bisa lebih luas, yaitu buat negara kita Indonesia. Tapi memang walaupun gitu harus dari lingkungan sendiri dulu ya, maksudnya jangan sampai lupa gitu. Tapi kalau bisa lebih luas, kenapa enggak gitu ya. Dan biarlah di hari kemerdekaan kita yang ke-75 ini semakin banyak pemuda yang tergerak, semakin banyak pemuda yang ingin terlibat, dan seperti dibilang Nando tadi juga ada kegiatan ya community ID untuk ke Papua nanti pemuda ataupun anti-okers yang masih berasa jiwa muda silakan bisa join, nanti linknya akan saya taruh di description gitu ya. Om Nando, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita saat ini, kita sudah banyak ngobrol gitu ya. Tadi juga sempat ngobrol tentang keseharian Bro Nando di Lampung juga, sekarang masih di sana. Mungkin saya nggak bilang terjebak, tapi saat ini masih di sana dulu untuk sementara waktu karena dari kantor juga memang belum bisa masuk ya, belum bisa masuk ke kantor juga. Jadi biarlah semua kita wish yang terbaik untuk pandemi di Indonesia ini, untuk
pemuda-pemuda di Indonesia ini. Dan apapun yang berkaitan dengan Indonesia, biarlah Indonesia semakin baik, semakin luar biasa, dan Tuhan selalu beserta dengan Indonesia. Boleh saya izin berdoa buat kita semua, Bro Nando ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh mendengarkan diskusi kami Tuhan Yesus bersama hamba, bersama Bro Nando, dan saya percaya diskusi ini juga mungkin bisa menjadi jawaban bagi beberapa pemuda di luar sana yang mendapatkan pencerahan untuk membangun Indonesia. Tuhan Yesus, kami telah banyak berdiskusi dan kami percaya Tuhan masih banyak anak-anak Indonesia, tidak hanya pemuda Tuhan Yesus, tapi mungkin strata lain yang masih peduli dengan Indonesia, negara kami yang sudah kami perjuangkan Tuhan Yesus selama beberapa puluh tahun oleh pejuang-pejuang sebelumnya. Dan kami percaya di masa-masa ini kami ingin berjuang kembali untuk mendapatkan kemerdekaan itu Tuhan. Kami berdoa supaya Indonesia lebih merata lagi Tuhan Yesus, dan biar dengan banyak pembangunan pemuda di Indonesia ini dengan komunitas-komunitas yang ada, Indonesia semakin menjadi negara yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk Bro Nando yang telah Kau pakai sebagai narasumbernya. Biarlah Bro Nando Kau berkati dalam setiap pekerjaannya, dalam apapun dia rindukan, setiap urusan dia di kantor Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan Yesus selalu lindungi dia dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat juga setiap Antiochers yang mendengarkan pada hari ini Tuhan Yesus. Kalau memang sebentar lagi mereka juga akan beristirahat, tidur di malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus berkati sertai mereka, berikan mereka tidur yang baik, mimpi yang indah, supaya Tuhan Yesus mereka boleh beraktivitas kembali dengan nyaman besok, dan mereka boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, ampuni segala dosa kami, layakkan kami untuk terus layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bro Nando untuk sharingnya. Banyak ngobrol-ngobrol tentang pemuda ya. Minggu lalu udah ngobrol tentang pemuda Antioquia. Sekarang kita ngobrol lebih luas lagi untuk pemuda Indonesia. Bro Nando, tadi di awal saya sudah janjikan ke Antiochers bahwa ada sesuatu yang mungkin saya ingin sampaikan terkait Bro Nando. Jadi gini, negangin nggak? Antiochers, saya itu sebenarnya beberapa episode ya. Saya itu selalu ditanya gitu. Oh, Sakti selalu yang announcer ya? Iya, iya. Oh gitu, nggak ada kepikiran untuk delegasi? Ada dong, masa saya terus gitu. Maksudnya bukan karena letih gitu, maksudnya kita tidak pernah lelah dalam melayani Tuhan, tapi ada keinginan untuk delegasi juga. Kita perlu tim-tim yang memang harus kita libatkan gitu. Dan satu nama yang selalu kepikiran bagi saya, siapa yang bisa untuk menjadi tandem saya gitu, bisa ganti-gantian juga. Ini yang ini Bapak Ibu ya, karena pengalamannya cukup luar biasa juga, dan dia sudah biasa juga ngobrol. Udah wali kota Bogor loh levelnya. Saya mau wali kota Medan aja belum loh. Ini wali kota Bogor sudah. Jadi mungkin kedepannya Bro Nando kalau diajak-ajak sama X untuk jadi announcer udah siap ya? Simpan dulu. Siap lah, siap. Nah, langsung dijawab gitu ya. Dan supaya Untuk melayani Tuhan juga. Betul. Melayani Tuhan tidak pernah stop ya. Ini juga bagian dari situ. Dan kalau Antiochers juga keinginan untuk ambil bagian, boleh banget. Kita pasti butuh banget tim ke depannya gitu. Om Nando, sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini. Sukses terus untuk apapun yang dilakukan. Sukses buat pekerjaannya di kantor, apapun. Kegiatan Community ID yang nanti juga ke Papua. Semoga banyak pemuda yang terlibat, dilibatkan juga. Dan nama Yesus makin dipermuliakan. Terima kasih. Dan berharap teman-teman Antioquia juga, teman-teman Antiochers gabung dalam rekrutmen. Dan nanti kita bisa gerak bareng, saat kita saling gerak untuk memberikan dampak yang lebih baik. Siap, pasti. Antiochers catat ya. Nanti silakan hubungi Bro Nando, nanti linknya juga akan saya taruh di bawah. Terima kasih Bro Nando, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya Antiochers, itu dia tadi obrolan kita bareng Nando Simanjorang yang sudah ngobrol banyak tentang komunitas dia dan juga tentang pemuda di Indonesia yang harus punya andil dan juga punya keinginan untuk membangun negara Indonesia. Dan seperti yang dibilang tadi, walaupun banyak gitu ya orang-orang yang mungkin punya kewajiban yang sama gitu, tapi pemuda harus lebih hebat lagi dalam mengambil andil untuk membangun Indonesia. Walaupun cuma muda, tapi yang muda yang berkarya. Jangan sampai
semangat muda kita itu terbuang percuma gitu. Harus kita alihkan salah satunya untuk membangun negara kita, negara Indonesia. Thank you buat Antiokers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. Dan don't forget to like, share, dan subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe atau boleh juga klik lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Antioquia Tebet. Dan thank you juga buat pros kita Audio ini kan udah buat skrip pada hari ini, luar biasa keren dan terus keren ya. Jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPD Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 18.30. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia_Tebet ataupun Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan ibadah raya kita GPD Antioquia Tebet setiap minggu sesuai arahan Pak Gembala secara online dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPD Antioquia Tebet setiap minggu pukul 8 pagi. Ingat ya, jadi sekarang ini nggak ibadah di gereja dulu, kembali lagi online setiap minggu pukul 8 pagi. Dan X Antioquia Creative Talks hadir setiap Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.